Yesus makanya disebut hamba Tuhan. Di Kisah Para Rasul 20 di Kisah Para Rasul 4 nomor 30 Yesus disebut hamba. Tapi Amsal 3 nomor 11-12, anak Tuhan itu seperti seibarat adalah anak-anak yang mendengarkan dengan setia didikan ayah. Makanya orang-orang Israel dipanggil anak Tuhan karena mereka setia mendengarkan didikan Tuhan. Oke. Itu bang, Tuhan kok beranak bang. Ya, artinya itu bahasa alegori itu bang. Anak itu artinya hamba. Kembali tadi ke pembahasan awal, oke? Ya, hidup kekal menurut Yesus diperoleh dengan mengenal Yesus sebagai apa? Iya, tertulis di Yohanes 17 ayat 3, memang iya sebagai utusan. Nah, terus kenapa Anda tuhankan? Karena kami bernaung bang dari Yohanes 17 ayat 10, karena tertulis juga di situ bang. Yohanes 17 nomor 10 itu bang. Itu bukan mengenal, itu tidak mengenal dia. Hidup kekal itu adalah mengenal dia sebagai utusan. Mau di nomor 10-nya, akulah Tuhan tak ada yang lain, akulah pencipta yang tak ada yang lain. Mau dia mengatakan itu sekalipun, syarat mendapatkan hidup kekal cukup mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Jangan Anda tambah-tambahi. Susah nerangkan sama Bang Juma memang. Ya bu, memang dia kan Anda melawan Yesus. Satu ayat gitu loh. Hidup kekal bang, menurut Yesus. Bang, pertanyaan saya bang. Allah itu adalah awal dan akhir, benar nggak? Maha awal, maha akhir. Oke. Apakah Yesus pernah mengatakan aku adalah awal dan akhir? Dia mengatakan A dan O. AO. Abang artikan itu bang, jangan. Tunggu dulu. Awal dan akhir itu. Kalau Anda mengatakan dia awal dan akhir, memang betul dia berawal dari ibunya ngeden. Dia berakhir pada saat kemudian dia meninggal dunia. Abang itu memfitnah bang. Tapi dia bukan maha awal maha akhir. Dia hanya mengatakan AO, abjad A. Abjad pertama Yunani, O abjad terakhir Yunani, AO. Jadi kalau dia mengatakan akul alfa dan omega, dia mengatakan apa di situ? AO. Alfa itu bukan artinya awal bang. Coba. Bahasa Yunaninya awal apa? Saya nggak tahu bahasa Yunani. Nah itu dia makanya. Bahasa Yunaninya. Bahasa Yunaninya awal itu bukan alfa bang. Alamak. Ayo, oke, kita ambil dalam bahasa Inggris, konteks bahasa Inggris bang ya. Kita terjemahkan bahasa ini bang. Bahasa yang muncul di kitab saudara ketika kemudian pertama kali dituliskan itu bahasa Inggris atau bahasa ini? Bahasa Inggris atau bahasa Yunani? Ayo bang. Dua bahasa bang, bahasa Ibrani dan Yunani bang. Bahasa Ibrani bukan berarti bahasa Inggris. Iya kan? Jadi sekarang gini bang, apa perlu saya mempelajari bahasa orang lain untuk mengetahui Tuhan saya? Lah, Anda menggunakan bahasa Indonesia awal. Awal dalam bahasa Yunani itu archi. Archi dalam bahasa Yunani, bukan kemudian alfa. Kemudian akhir itu bahasa Yunaninya telos. Archi kai telos, awal dan akhir, bukan alfa dan omega. Dalam bahasa Yunani, archi awal dan kai akhir itu kelos atau telos. Artinya archi kai telos, awal dan akhir. Tapi abang percaya bukan bahwa dia itu bukan raja yang berasal dari dunia ini?
Dia bukan raja. Nggak ada. Kalau yang raja itu, raja di langit, Anda boleh baca di Efesus 2 nomor 2 atau Efesus 2 nomor 12. Yang menguasai cakrawala, yang menguasai awan-awan itu iblis. Yesus tidak pernah mengatakan dia punya kerajaan di langit. Nggak ada, Yesus pernah mengatakan itu. Yang dikatakan Yesus, saya bukan berasal dari kerajaan dunia ini. Ya sama, Yohanes 17 nomor 16, murid-muridku bukan dari bumi ini. Sama seperti aku bukan dari dunia ini. Yohanes 17:16, muridnya juga bukan dari dunia ini. 1 Korintus 15 nomor 48. Yesus sama dengan makhluk-makhluk yang berasal dari surgawi. Makhluk-makhluk yang berasal dari surgawi sama seperti Yesus yang juga berasal dari surgawi. Banyak dari surgawi. Ayolah Bang, hidup kekal itu. Ya. Biar saya bacakan Bang, biar abang pahamin gitu loh. Oh, aku yang paham. Oke, silakan. Ya benar. Kitab kami ini memang harus jeli Bang. Jadi bahasa di sini Bang, bahasa di sini banyak menggunakan bahasa metafora atau bahasa diversifikasi. Iya, jadi, makanya jangan ditambah-tambahi Bang. Bukan ditambah-tambah. Yesus pernah mengatakan, bila ada imanmu sebesar biji sawi, engkau bisa memindahkan gunung. Tahu nggak apa artinya dari bahasa itu gitu loh? Ya, apa maksudnya itu? Ya makanya saya tanya sama Bang Juma, paham nggak arti dari kekristenan? Iya, apa maksudnya Bang? Hah? Apa maksudnya? Bila engkau percaya dengan aku, kamu bisa pindahkan teh lalat. Makanya abang belum belajar dari konteks doang. Iya, gunung tadi katanya. Baru-baru gunung. Teh lalat bisa nggak Bang pindahkan? Ya saya mengatakan Bang. Saya jelas, saya ngomong Bang, saya mempelajari Alkitab, tapi saya bisa mengatakan saya ini Kristen KTP. Karena yang mengikut Kristus itu bukan segampang yang abang pikirin gitu loh. Bang, Kristen KTP itu. Gini Bang, dengar Bang. Dengar dulu. Orang yang mengikut Yesus itu, dia harus melepaskan dunia ini. Saya belum bisa melepaskan dunia ini, paham nggak? Kalau arti dunia itu gitu loh. Saya bilang saya jujur Bang, saya Kristen KTP Bang. Terus yang Kristen yang bukan KTP yang mana? Memang orang yang benar melepaskan hal dunia, hal keduniawian. Iya, siapa itu diantaranya di Kristen? Saya mengatakan siapa gitu loh? Yang karena nggak ada di Kristen meninggalkan dunia. Gini loh Bang. Semua Kristen itu cinta dunia. Makanya Bang, semua makanan dimakan sama Kristen karena cinta dunia. Pahami Bang, makanya saya bilang pahami, kultusasi, pahami Bang benar. Kalau kita mengikut dia, kita harus meninggalkan segalanya gitu. Paham nggak? Nggak segampang pemikiran kita ngikut. Memang harus melepaskan. Mengikuti dia sebagai apa? Sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan dan utusan. Nah, di mana Anda dapat dalil itu mengenal Yesus sebagai Tuhan? Karena muridnya yang menuliskan ini mengatakan dia itu Tuhan. Untuk mendapatkan hidup kekal menurut Yesus mengenal dia sebagai apa? Kok lemas kalau Yesus yang dibahas? Di dalam itu Bang, dia udah dibilang dia itu Tuhan. Di mana Yesus mengatakan mengenal dia? Mereka bilang itu Tuhan gitu loh. Paham nggak? Yesusnya, saya nggak peduli dengan muridnya. Yesus. Sekarang abang paham nggak kitab abang kalau bukan mereka memberikan sama abang gitu loh. Paham, tapi kan tokoh sentral di dalam sebuah kitab itu adalah siapa? Itu loh. Yohanes, kitab Anda, kalau Anda baca Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menenggurahkan Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus. Nah, percaya kepada Yesus atau kepada muridnya? Percaya kepada Yesus. Nah, Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai apa? Kenapa murid itu mengatakan percaya kepada Yesus? Karena dia sudah percaya kepada Yesus. Nah, kalau percaya kepada Yesus, dengarkan Yohanes 17:8. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku.
Murid-murid telah menerima firman semuanya dari Yesus. Dan setelah mereka menerima segala firman itu, mereka percaya Yesus adalah utusan Tuhan. Ayo. Lalu Kristen ini dari mana? Kok bisa Kristen percaya Yesus Tuhan? Dari mana ilmunya? Saya udah mengatakan saya tidak, Bang, saya tidak ibaratnya saya tidak mengatakan Abang itu mengatakan yang salah. Memang iya, dalam kitab itu tertulis memang dia diutusan. Nah, terus pertanyaan saya kenapa Anda, Bang? Nah, kalau begitu kenapa Anda menuhankan Yesus? Ya karena dia memang Tuhan. Lah, berarti Anda tidak mengenal dia. Bang, Hah. apakah Abang mengenal kakek Iya, buyut saya Abang? kenal. Yesus itu utusan Tuhan. Bang, begini Bang, apakah Abang mengenal secara langsung dengan Nabi Abang? Saya mengenalnya melalui kitab suci saya, Bang, Al-Quran. udah sama Bang. Nah, kalau begitu melalui Bible kan Anda mengenalnya? Iya. Menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai Tuhan dan utusan, paham nggak? Di mana Yesus katakan itu sebagai Tuhan untuk mendapat hidup kekal? Ah. Bang, saya bilang dia itu adalah Tuhan. Kenapa? Di mana Yesus mengatakan mengenal dia sebagai Tuhan untuk memperoleh hidup kekal itu di mana? Dengar, makanya saya bilang Bang. Apa itu? Biar saya katakan. Ya. Lambaikan aja Bang Ini, tangan Bang, ke kamera. katanya, ya. Yesusnya Bang, bukan pengarangnya. Yesusnya. Bang, Anda belajar membaca. Anda percaya kepada pengarang atau percaya kepada enggak, Yesus? saya bertanya, Anda belajar membaca dari mana Bang? Dari diri saya sendiri. Bukan. Karena ada tulisan Anda bisa belajar membaca. Paham nggak? Ya, ada tulisan kalau saya tidak mau belajar membaca. Enggak, itu kalau ada kita pahamin. Bisa nggak Abang membaca huruf kalau tidak ada huruf itu sendiri? Oke, saya kasih analogi Bang. Ada seorang tua datang ke toko kacamata. Semua kacamata baca dikasih. Warna hitam, coklat, pasang semua kacamata. Habis itu dikasih huruf nih. Kasih huruf. Sudah bisa baca? Belum. Dikasih kacamata lagi. Nggak bisa baca? Belum. Kasih kacamata lagi. Yang ini bisa baca? Belum. Ternyata cek per cek memang dia tidak bisa membaca. Meskipun ada tulisan. Kalau bukan dia yang mau untuk belajar, tidak bisa. Diganti kacamata sampai 1000 kacamata pun. Kalau ada tulisan tapi karena dia yang tidak pernah belajar membaca, tidak akan pernah bisa baca. Jadi yang mau supaya orang bisa baca ya saya sendiri dong. Saya kasih analoginya. Ya itu analogiku tadi. Oke, dengar. Bila huruf tidak ada diciptakan dulu, apakah kita bisa membaca sekarang? Bang, meskipun ada huruf kalau tidak mau membaca nggak akan pernah bisa. Bang, duluan huruf makanya kita bisa baca. Paham nggak bisa. Siapa yang bikin huruf? Ya manusia. Berarti lebih dulu manusia daripada huruf. Ya, saya akui. Makanya jangan Anda mengatakan bagaimana ada huruf huruf itu justru manusia yang bikin karena manusia itu ikra, baca. Manusia itu bisa baca meski tanpa huruf. Baca dengan perasaan, baca dengan pikiran, baca dengan keadaan, baca situasi. Itu Bang. Nggak usah terlalu jauh kemana-mana. Itu hidup bukan kekal membaca, itu. Bang. Bagaimana Bang membaca pikiran orang? Lah, itu membaca. Bahasa tahu nggak arti dari pelajaran itu membaca pikirannya? Itu tahu nggak itu arti bahasa makna? Kalau maksud Anda itu mengeja. Itu mengeja huruf dengan membaca itu beda. Ini skala global Anda membahas tentang kemampuan manusia membaca. Tanpa huruf manusia bisa membaca. Bagaimana Anda bisa membaca? Konteks dari bahasa baca ini harus kita pelajari. Baca ini apa? Artinya baca ini apa? Artinya eja sekarang ini. Anak-anak kecil belajar mengucapkan sebuah kata itu karena dia membaca huruf.
Anak kecil bisa memanggil ibunya, apakah karena dia membaca huruf? Ya. Ya, ayo bang. Pahami bang, yang konteksnya pahami. Abang udah lari. Kok saya pula yang disuruh paham? Oh mama gimana apa yang harus paham? Bukan saya. Bang Juma. Jangan selalu merasa jadi guru kalau Anda status murid. Bang Juma. Jangan acting begitu, nggak bagus. Bang Juma, Film gitu, India bang. juga bang. Film India, sesedih-sedihnya film India, tapi kalau makan tak ada rokok, habis makan itu lebih sedih bang. Iya kan? Itu dia makanya. Jadi sekarang kembali kepada tema. Menurut Yesus, hidup kekal itu adalah mengenal Dia sebagai apa? Menurut Yesus. Iya, dalam konteks itu memang dia Mengenal utusan. sebagai. Terus kenapa Anda Karena tuhankan? Yesus sendiri mengatakan dia yang utus aku. Iya. Terus kenapa Anda tuhankan? Ya memang karena dia Tuhan. Paham nggak? Berarti Anda tidak mengenalnya. Karena dia adalah awal dan akhir. Anda tidak mengenalnya. Berarti awal dan akhir itu catatannya. Sabar. Awal dan akhir itu terjemahan yang keliru. Kan tadi saya sudah mengatakan kepada Anda, archi kai telos, awal dan akhir. Sedangkan bahasa Yunani yang muncul di situ adalah alfa kai omega. Alfa itu huruf ato, omega itu huruf oto. Tak ada makna. Tapi penulis kitab Anda menerjemahkan awal dan akhir. Padahal awal archi, akhir telos. Salah terjemah kitab Anda itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus selama dia mengajar di Yerusalem tidak pernah mengatakan jadi itu. Abang bilang salah terjemah. Dari mana abang bilang itu salah terjemah? Karena bahasa Yunaninya cuma huruf O. Sedangkan awal bahasa Yunaninya archi. Kemudian penulis Bible Anda, O itu dipanjangkan menjadi alfa. Kemudian O-nya itu omega. Padahal omega bukan artinya akhir. Omega itu tidak ada artinya. Alfa juga tidak ada artinya. Cuman diartikan oleh lembaga Bible alfa itu awal. Padahal salah. Awal dalam bahasa Yunani itu archi. Bukan alfamar bang, bukan alfamar. Begitu saudara. Jadi kalau Anda mengenal Yesus, berarti Anda mendudukkan Yesus sebagai rasul, utusan. Orang-orang yang mendudukkan Yesus sebagai rasul, utusan Tuhan, itu adalah orang yang mengenal Yesus. Tapi kalau Anda menuhankan Dia, menyembah Dia, mengibadahi Dia, berarti Anda tidak mengenalnya. Makanya Yesus mengusir kalian dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Yang memanggil Yesus Tuhan Kristen, yang bermukjizat, bernubuat, mengusir setan, semuanya adalah Kristen. Yang diusir, Kristen. Kenapa Kristen diusir? Karena Kristen tidak mau mengenal Yesus. Mereka hanya terobsesi dengan ajaran dari barat. Pokoknya Yesus Tuhan, titik, Yesus Tuhan. Loh, Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal aku sebagai utusan. Berarti benarlah kata Al-Quran. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhan untuk kalian. Matius 15 nomor 24. Aku Yesus berkata bahwa aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bang, kita tidak bang, ini aja. Kita berpegangan pada Wahyu 1 ayat 8 aja bang. Aku adalah, abang tadi bilang, firman Tuhan Allah. Udah? Benar nggak? Iya, itu Yang ada dan yang sudah ada.
Dan yang akan datang yang maha kuasa. Dia udah mengatakan itu loh. Apalagi coba? Oke. Hanya Saya Tuhan tanya. yang maha kuasa. Coba. Kalau Anda mengatakan yang maha kuasa di sana, coba Anda tunjukkan kepada saya di mana Yesus pernah datang di Pulau Patmos. Itu ditulis tahun 100. Yesus ada di dunia. Itu hanya sampai tahun 33. Udah bang, abang terus ibaratnya abang ikut konteks dengan kitab kami, tapi abang menyangkal kitab itu sendiri. Abang bilang Yesus begini, terangkat ke langit makanya, tahun berapa, Bang? Gini loh bang, Yesus terangkat ke langit. Yesus terangkat ke langit tahun berapa? Ayo. Oke. Yesus terangkat ke langit tahun berapa? Teman-teman YouTube, thank you. Bentar bang ya. Terangkat atau bangkit? Tahun? Bang, terangkat atau bangkit? Kalau bangkit itu ya boleh lah, terserah abang. Silakan. Kalau bangkit dia bang, dia itu setelah hari Sabat, pada hari pertama minggu. Iya, tahun berapa? Di sini bang, di teksnya mah nggak ada dijelaskan di tahun berapa. Ya, Yesus di dunia usia berapa tahun sampai dia terangkat ke langit? Umur, bentar bang ya. Tapi abang udah tahu sendiri, tapi ngapain kita di searching di Google, ada udah ada kok, ngapain abang bertanya begitu gitu loh. Iya, supaya Anda tahu bahwa wahyu itu ditulis di tahun 100. Yesus sudah tidak ada. Bang, biar saya jelasin bang, tahu nggak wahyu itu bang? Arti dari Ya, wahyu mimpi. itu, Mimpi. ya udah bang, ngapain kita perpanjang gitu loh? Ya, masalahnya ini bang. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Itu tahun 33. Usia Yesus di dunia hanya 33 tahun. Di Nggak, usia sekarang 30. abang tadi bilang itu tahun 33. Bisa tunjukkan di mana dalilnya bang? Lah, Yesus tradisi Kristen sudah tahu itu. Dalilnya Dia di mana loh terangkat. bang? Yesus itu usia berapa tahun rupanya? Di antara usia 29 tahun, 3 tahun kemudian dia ngajar baru terangkat ke langit. Itu jelas itu. Nah, sedangkan sebelum terangkat ke langit, Yesus berkata di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Segala firman telah Yesus sampaikan. Berarti tidak ada lagi firman setelah itu. Dan segala firman yang disampaikan oleh Yesus, tidak ada ucapan akulah Alfa dan Omega, nggak ada. Nanti di tahun 100 di Pulau Patmos baru ada muncul ucapan Yesus, akulah Alfa dan Omega. Bang, itu wahyu bang, paham nggak wahyu? Iya, segala firman dari Yesus. Coba wahyu 1 nomor 1 apa bunyinya bang? Inilah wahyu Yesus Kristus. Loh, sementara Yesus tidak pernah memberikan wahyu seperti itu bunyinya. Itu siapa yang mengajarkan Alfa Omega itu? Siapa itu? Gak ada Yesus pernah mengajarkan dia Alfa dan Omega. Di mana Yesus pernah ucapkan itu? Malah Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8:42. Yohanes bang, dia itu melakukan penampakan itu kepada Yohanes. Paham nggak bang? Lah, itu, bang? Yesus tidak nampak. Kalau Yesus yang nampak, Bukan diikuti. nampak. Wahyu bang, paham nggak? Apa itu? Wahyu itu makanya
Ada juga orang yang bisa melihat bang, mendapatkan penglihatan. Percaya nggak abang? Di zaman sekarang juga ada orang bisa melihat penglihatan. Oh, berarti Anda mengidentikan wahyu, penulis wahyu dengan paranormal gitu? Aduh. Atau Luga Tambunan? Luga Tambunan itu mengaku melihat penglihatan surga neraka. Jadi susah bang, makanya kan saya bilang hal yang bersifat dengan rohani dan duniawi memang susah bang. Itu tadi pemahamannya. Makanya saya bilang saya itu masih Kristen KTP bang. Justru Kristen KTP itu lebih pintar daripada Kristen yang bukan Kristen KTP. Kristen yang bukan KTP itu lebih lihai menipu, melawan dalil. Kalau Anda belum kuasai dalil, makanya Anda polos, belum bisa menipu. Meskipun sudah nampak sedikit tanda-tandanya. Tapi kalau yang dikatakan mereka yang sudah sekolah, lincah mereka itu, memutar-mutar balik dalil itu pintar sekali. Abang ini masih polos, masih kelihatan mundur, maju nggak bisa, mundur nggak bisa, masih kelihatan. Itu lebih bagus. Lebih mampu otaknya mencerna apa yang saya jelaskan nantinya. Setelah turun dari sini dia belajar Bible. Tapi kalau mereka yang siang malam sebagai pengajar, sebagai gembala, itu orientasi otaknya itu cuma duit. Maka ketika dia tersudutkan, dalam saya sudah puluhan tahun dengan mereka. Jadi ketika mereka tersudutkan dengan dalil, mereka melilit-lilit tidak. Anda lihat tadi yang sebelum Anda naik ke sini, yang bernama Christian Jupri itu Anda lihat kan? Ya. Nah, lihai memang dia, karena dia sudah botak gara-gara mikir perpuluhan. Gimana cara jemaat saya ini? Ada beberapa yang tidak nyetor bulan ini, botak dia otaknya. Nah, makanya saya bilang bang, manusia, karena ada juga yang tertulis di kitab kami bang, kami tidak boleh menghakimi, dia yang berhak menghakimi. Paham nggak bang itu? Oh, menghakimi bukan begitu maksudnya. Itu bang, orang bang, yang benar itu harus dikatakan benar, yang salah harus dikatakan salah. Abang sudah menghakimi, yang mengetahui benar atau salah seseorang itu adalah dia. Lah yang tadi itu apa Anda lihat sendiri kok? Anda lihat sendiri bagaimana dia keteteran. Gini loh bang, sama di dalam kita pun, di dalam kita bernegara, yang mengatakan benar atau salah itu adalah hakim. Benar enggak? Iya betul. Tapi yang menjadi hakim kita sekarang itu adalah kitab suci kita kan? Kok jadi kitab suci kita? Kata Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 48 bang. Kalau Anda lihat di situ, apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Berarti kitab suci yang menjadi hakim. Nah sekarang pertanyaan saya adalah, hidup kekal itu menurut Yesus diperoleh dengan cara mengenal dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Saya sudah bilang bang, kan udah saya bilang tadi, saya udah katakan dalam konteks itu yang dituliskan Yohanes itu memang benar. Makanya saya bilang saya tidak membantah dengan perkataan memang dia adalah utusan dan Tuhan. Ini yang masalah. Ini yang masalah karena Anda menggunakan kata Tuhan di situ. Bang, Yesus dikenal. Arti dari Tuhan itu kita pahami apa sih arti dari Tuhan? Tuhan itu yang maha kuasa, maha pencipta, maha perkasa, maha hidup, maha mematikan. Bahasa Tuhan itu bahasa apa itu? Bahasa Indonesia. Bukan bahasa Tuhan itu berasal dari bahasa Melayu. Ya, terus apa masalahnya? Iya, jadi arti dari Tuhan itu Tuhan dari bahasa Melayu. Kita belajar bahasa Indonesia, kita belajar di sini bang ya. Kita orang Indonesia bukan? Kepada dia kita menyerahkan atau menghambakan diri, itu arti dari Tuhan. Nah, sekarang menurut Yesus mengenal dia sebagai apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Dia adalah utusan, dia dan dia adalah Tuhan. Nah itu, dan dianya itu Anda dapatkan dari mana? Karena bang, gini bang, kami sudah menyerahkan diri kami. Lah, ya. Berarti Anda tidak mengenal Yesus.
Aduh. Ini apa ini, Bang? Bang, karena ini kami apa ini? mengenal Yesus, Bang. Bang Nah, Juma. Karena kalau kami mengenal karena Yesus, dengarkan ucapan Yesusnya apa, Bang? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus, ginosko, mengenal. Kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti Anda tidak mengenal Yesus. Tapi kalau Anda mengatakan Yesus utusan Tuhan, berarti Anda mengenalnya. Nah, supaya Anda benar-benar mengenalnya, kita lihat dalam prosesi kehidupan Anda beragama. Apakah dia Anda tuhankan? Kalau Anda tuhankan, berarti Anda tidak mengenalnya. Karena tidak mungkin orang yang mengenal utusan Tuhan menuhankan utusan. Tidak mungkin kemudian orang yang mengenal Tuhan yang ada di langit masih menuhankan manusia yang ada di bumi. Berarti Anda tidak mengenal Yesus karena Anda menuhankannya. Sementara Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itu dalilnya Yesus, Bang. paham nggak, Bang? Makanya saya susah-susah nerangkan sama Bang Juma. Dia nggak memahami konteks yang dibaca. Dia hanya berpaling sama itu gitu loh, Bang Juma. Saya paham. Udah saya bilang kan harus ini, Bang. Kan harus mengenal Ini Yesus lagi, untuk memperoleh hidup. Abang bertanya begini kan dalam catatan Yohanes 17 ayat 3 kan. Iya. Inilah hidup yang kekal, yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus adalah yang telah Engkau utus. Berarti Yang Yesus telah- ingin Yang telah ingin dikenal. Engkau utus. Dengar dulu, Bang. Yesus yang telah Engkau utus. Dengar, Bang. Yesus- Makanya pahami konteksnya. Ya, Yang Yesus telah mau Engkau dikenal utus. sebagai utusan? Yesus mau dikenal sebagai utusan atau pengutus? Dengar dulu, Ayo. Bang, makanya. Iya, saya udah Saya dengar. udah baca, Makanya Bang. saya bertanya. Inilah hidup yang kekal. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah Tuhan. yang benar dan mengenal Yesus Kristus Yesus. telah Engkau utus. Nah, di situ satu-satunya Allah yang benar di situ siapa? Satu-satunya Allah benar. Ya. Ya Allah Bapa. Nah, Yesus sebagai apa? Ya Tuhan Yesus sebagai Kristus. Sebagai utusan. Aduh. Ini sudah mulai pintar ini. Dalam konteks ini Kalau sebagai sudah mulai utusan. pintar, itu lidah sudah mulai lincah nipu tuh. Nah, makanya saya bilang konteksnya baca dulu, Bang. Dan mengenal Yesus, dengar, Bang, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ada berapa yang mau dikenal di situ? Bang, pahami, Bang, bahasanya, Bang. Gini loh, Bang. Kan udah saya bilang dia adalah utusan, dia adalah firman. Jadi ini membaca ini aja sulit banget memahami. Gini loh. Ini adalah Budi, dan Budi ini adalah anaknya si Mamat. Pahami konteksnya, bacanya, Bang. Aku telah mana ya tadi ya? Ini sudah hampir ini bukan Kristen KTP kalau sudah pintar dia memainkan lidah. Sekarang di situ ada berapa yang mau dikenal? Dengar, Bang. Ada berapa hakikat di sana, Bang? Ada berapa hakikat di situ yang mau dikenal di data itu? 1 atau 2? 1. Loh, kok 1? Kok 1? Di situ ada 2. Yang ini satu-satunya Tuhan, yang ini utusan yang satu-satunya tadi. Satu-satunya Tuhan mengutus Yesus. Loh, kok jadi 1? Dengar konteksnya, Bang. Astagfirullahaladzim, Abang ya membaca Allah. gimana sih? Jadi kita balik ke SD lagi cara membaca loh. Dengar loh, Bang, ini udah jelas loh. Ini sebenarnya udah jelas sebenarnya. Inilah hidup yang kekal itu. Nah, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Engkau itu Satu-satunya siapa? Allah yang benar. Engkau itu siapa? Makanya, Bang, pahami konteksnya, Bang. Nih, inilah Saya hidup bertanya, yang kekal engkau itu siapa? Ya Allah. Engkau itu siapa? Ya Allah. Apakah itu Yesus? Iya. Lah, loh.
Engkau satu-satunya. Engkau satu-satunya. Kok Bang. jadi dua? Dengar bang, kan udah dibilang firman itu, udah dibilang konteksnya begini bang. Di kekristenan itu konteksnya firman itu sudah menjadi manusia. Ya, berarti ada dua yang mau dikenal. Satu si pemilik firman, yang satu firman yang menjadi daging. Berarti ada dua. Aduh, susah banget. Bang, saya buat analoginya bang ya, sebentar ya bang, analogi ya, masalah ini ya. Oke, saya berjumpa dengan seseorang yang tidak saya kenal. Berarti saya harus berkata kepada dia supaya dia kenal saya, benar nggak? Iya. Ya udah. Anda dikenal sebagai apa? Pertanyaan Utusan itu atau analoginya paham nggak bang? Iya, Anda memperkenalkan diri. Anda memperkenalkan diri kan? Ya Betul. ya makanya melalui dengan apa Anda saya perkenalkan diri Anda? Anda memperkenalkan diri Anda sebagai apa? Sebagai utusan atau sebagai pengutus? Ayo. Paham nggak bang? Maka berbelit loh. Itu konteksnya udah jelas. Anda yang loh, Bang. bingung. Anda yang bingung kok tanya ke saya, paham nggak? Yang ini bang Juma jelas udah dibilang di sini bang. Abang tadi yang mengungkit bahas ini, bang. Ketika Anda memperkenalkan diri Anda, apa yang Anda katakan? Bang, abang kalau membaca itu memahami konteksnya nggak gitu loh? Saya paham dong. Oke, ini konteksnya udah jelas gitu loh. Inilah hidup yang kekal itu. Dia menceritakan kan? Dia mengatakan kan? Yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ada berapa yang mau dikenal di situ? Satu. Ada berapa? Satu. Hah? Dia itu sendiri gitu loh, paham nggak? Hah? Satu? Dia sendiri. Kok gitu satu? loh. Kok satu yang mau dikenal di situ, Bang? Betul, yakin Anda? Iya. Yakin? Iya. Dia sendiri Berarti yang mau dikenal itu gitu loh. Berarti Bapak adalah Yesus itu sendiri? Iya benar. Harusnya dia mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku yang adalah Bapak. Aduh bang, bukan gini loh bang. Gak sama pemikiran gini loh bang. Gak sama pemikiran penulisan loh bang dengan penulisan mereka yang dulu. Paham nggak? Oke, saya buktikan itu. Boleh Anda baca Yohanes 8? Oke. Ya, silakan Anda baca. Nomor 15, 16, 17. Udah ada 1 jam kita bang ngobrol ya. Iya. Gak selesai. Abang nggak dapat konteksnya gitu loh. Karena Anda tidak mengenal Yesus. Saya lebih kenal dari abang gitu loh. Makanya saya bilang. Kalau Anda mengenal Yesus, kenapa Anda menggabungkan yang satu-satunya menjadi dua? Silakan Anda baca Yohanes 8. Ayo, gini bang, Yohanes 8 tadi intonasinya begini bang. Tadi saya bilang kan, ini adalah Mamat. Bahasa ini adalah ini adalah Budi. Budi adalah anak Mamat. Itu konteksnya menunjukkan satu orang nggak? Bapaknya mana? Aduh, Pak, paham nggak abang ini? Ini adalah Budi. Yesus Budi itu adalah turun anak di Mamat. Yesus ke bumi itu diutus. Ada yang mengutusnya. Iya, dia diutus. Karena dia adalah firman. Dia diutus oleh siapa? Ya diutus oleh dia adalah diutus oleh Bapa di sorga. Bapak di mana? Ketika Yesus ada di bumi, Bapak di mana? Bang, konteksnya bang, kalau dia tidak menjadi manusia, kita tidak akan bisa bertemu dengan dia, paham nggak? Berarti Bapak sudah tidak ada di surga? Dia tetap ada. Gimana sih? Lah, tadi katanya
Berarti bukan Bapa yang Dia turun itu, ke bumi. Dia itu serba bisa. Tahu nggak arti dari Tuhan itu? Aduh, serba bisa itu ember anti pecah. Anda baca aja dulu. Anda baca Yohanes 8. Bang, Anda baca Yohanes Bang, 8. abang nggak sekarang abang bisa mengukur Allah itu. Tidak bisa. Makanya. Tapi Yesus bisa diukur. Tapi Yesus bisa diukur. Yesus bisa diukur. Logika, Tuhan tidak Bang. bisa Kita diukur. bermain logika. Allah Yesus itu nggak tidak bisa diukur. Yesus bisa diukur nggak? Yesus bisa diukur nggak, Bang? Dia bisa, tapi kemanusiaannya bisa diukur. Berarti dia bukan Allah karena dia manusia. Makanya dia dikenal sebagai utusan doang. Di mana sih abang ini? Anda berapi-api. Anda berapi-api. Apakah Anda itu Allah itu tidak bisa? Bang. Allah itu tidak bisa diukur. Yesus bisa diukur nggak? Bisa. Berarti dia bukan kasih Allah. contoh. Kita kasih contoh. Apakah di dunia ini manusia yang tidak pernah berdosa cuma hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Sahabat Marsha. Hanya Mesias. Percaya nggak? Kata siapa Yesus tidak pernah berdosa? Kata firman Tuhan. Perbuatan dosa Yesus itu banyak. Aduh, abang jangan ngarang lah. Loh? Yohanes 3 nomor 13 apa kata Yesus di situ? Oke, kita buka. Jangan dengar. Silakan Anda baca. 3. Nomor 13. Anda baca. Teman-teman di YouTube, barakallahu fik. Thank you ya, teman-teman sekalian. Silakan, Bang. Thank you gimana ini? Yohanes 3 nomor 13. Silakan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia, yaitu aku sendiri. Bohong dah itu. Dia sendiri gitu loh. Bohong dah itu, Bang. Hah? Bohong dah. Apa? Bohong tidak itu. Tidak. Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain Yesus. Yakin? Yang turun dari sorga kok dibilang Loh, gak paham dia gitu. Coba Anda baca lagi dalilnya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia, dan yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Hanya Dia yang naik dan turun. Paham nggak? Lah, Elia pernah. Kalau naik nggak ada. Itulah bohongnya Yesus. Karena dia mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain daripada Dia. Dan yang telah turun dari sorga selain daripada Dia. Iya, dia katakan apa? Dia katakan apa di situ? Yang jelas bacanya, tidak ada seorang pun yang naik, Bang. Yang telah naik ke surga selain daripada Dia. Selain dan telah turun dari surga, yaitu selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Iya. Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga. Dengar, Bang, nggak ada yang bisa naik turun selain Dia. Nggak ada begitu ucapan. Aduh, Anda ini bukan Kristen KTP, Anda ini Kristen asli karena sudah bisa licik. Dari tadi Anda licik terus. Anda memperkaos Bible Anda sendiri. Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain dari Dia yang turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Pembohong Yesus itu, pembohong besar. 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia naik ke surga. Ngarang ini baru ngarang. Kok jadi saya ngarang, abangku? Anda baca dalil, Anda mau melintir. Anda bukan Kristen KTP. Kalau Kristen KTP itu masih polos, masih belum lincah menipu kalau dia Kristen KTP. Tidak ada yang pernah naik ke surga selain dari Dia yang turun dari surga. Pembohong. Elia lebih dulu naik surga. 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Yesus Anda itu pembohong atau pengarang kitab Anda itu menulis sambil tidur. Gimana ya, susah mengajak abang ini percaya dengan Yesus itu gitu loh. Ya, saya percaya Yesus, yang tidak percaya itu Anda, saudaraku. Anda yang tidak percaya. Makanya Anda kemana-mana cari dalil. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Pokoknya Yesus Tuhan. Saya tidak mau tahu.
Padahal dalilnya hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Apakah pernah Yesus marah kalau dia disebut Tuhan? Tidak pernah. Berarti Tapi dia Tuhan. Apakah Yesus pernah marah kalau dia disebut sapam? Berarti dia sapam. Apakah Yesus pernah marah kalau dia disebut sebagai perampok? Berarti dia perampok. Apakah Yesus pernah marah ketika dia disebut waria? Berarti dia waria. Bang, orang beragama itu nggak boleh kita mengakal-akali. Agama itu harus sejalan dengan akal, wahyu. Itu baru agama yang betul. Oke, saudaraku. Jadi hidup kekal menurut Yesus itu adalah mereka. Dari situ nanti dalilnya, Bang. Dari situ dalilnya, Bang. Nanti Abang paham gitu loh. Ada pertanyaan tadi satu tadi kan sudah saya bilang sama Abang, saya utarakan. Yesus itu bukan raja di bumi ini. Abang percaya nggak? Yesus bukan raja, nggak ada. Dia hanya mengatakan di dalam kitab saudara, kerajaanku bukan dari dunia ini. Iya benar. Berarti kerajaannya adalah di sorga. Nah, sekarang kalau ada seorang budak dari kerajaan Majapahit ke kerajaan Makassar, budak ini berkata, kerajaanku bukan dari kerajaan Makassar, tapi dari kerajaan Majapahit. Apakah dia seorang raja? Atau dia hanya budak di kerajaan itu? Dengar Bang, aduh susah banget. Kerajaanku bukan dari kerajaan Makassar, tapi kerajaanku dari kerajaan Majapahit. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia budak di kerajaan Majapahit, bukan raja. Kalau dia mengatakan aku adalah raja, di mana Yesus mengatakan aku adalah raja? Kalau ada nanti Bang tertulis gimana? Silakan Anda tunjukkan. Oke. Silakan. Kopi hitam. Mari kita ngopi. Bentar Bang. Bukan aku Bang, orang burung gagak itu yang nungguin abang, dikirain abang sudah mati kali. Gak ada suara soalnya. Biar saya buka ya Bang ya. Iya. Dengar Bang ya, paham ya? Paham konteksnya Bang ya? Ya. Apakah seorang raja seorang raja pasti memiliki hamba? Kalau budak pasti tidak memiliki hamba, benar nggak? Karena dia adalah budak hamba itu. Belum tentu. Belum tentu Bang. Ada nggak budak yang memiliki Belum hamba? tentu. Saya punya orang tua, hambanya budaknya banyak dulu. Tapi mereka bukan raja. Dia hanya penguasa. Penguasa itu artinya raja loh Bang, paham nggak? Ya, raja di kekerajaannya sendiri, tapi dia tidak raja sebagai, belum tentu dia raja resmi sebagai pemilik kerajaan sebuah Kan wilayah. tadi Abang bilang ada nggak dia raja? Abang ngomong penguasa adalah raja. Gimana? Abang Ya sudah baca dalilnya, Bangku, baca dalilnya. Nggak usah beranalogi kalau yang raja ingin itu menjebak. adalah kalau raja itu pasti punya hamba, benar kan?
Oke. Saya punya banyak Kerajaanku hamba, bukan dari abangku, dunia tapi saya ini. bukan raja. Itu. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Paham? Kerajaanku. Sudah? Itulah. Jelas. KO. Kerajaanku. KO. KO Bang Juma. Kok KO? Nah, terus tadi kenapa kamu Yesus mana? disebut hamba kalau gitu? Yesus disebut hamba, gimana dong? Yesus disebut hamba. Ini langsung Yesus mengatakan loh. Iya, Yesus juga disebut hamba. Karena dia merasa rendah gitu loh. Dia hamba Elah, bagi kita. Mama Karena dia melayani kita gitu Mama loh. Yesus disebut hamba di kitab saudara. Kok dia merasa ini dan itu? Itu Dia analogi adalah Anda. gembala. Gembala itu siapa? Gembala Gini banyak loh. gembala. Di tempat saya banyak Dia gembala, Bang. datang ke sini, Bang. Dunia ini Ngapain? supaya jadi teladan manusia. Karena kita manusia sudah banyak melakukan dosa. Jadi dia datang terus- ke dunia ini supaya terus jadi kenapa Kristen- teladan bagi terus- manusia agar terus sampai kenapa ke bawah Kristen? ini. Terus kenapa Kristen mati karena dosa kalau begitu? Kalau dia Yesus teladan supaya kita tidak berdosa, kenapa Yesus Kristen mati bermatian karena dosa? Roma Kristen 8 bermati karena dosa. Roma 8 nomor 10. Dari mana jadinya abang bermatian? Ya karena dia berbuat dosa. Enggak, Kristen karena mati karena dosa memang. Kematian Bang, sudah Kristen ditebus, itu Bang. karena dosa. Baca Sudah dalilnya. ditebus. Berani baca dalilnya nomor 8 nomor 10 berani? Oke. Berani enggak? Berapa tadi? Oke. Roma 8 nomor 10. Oke. Oke. Kita berargumen terbuka, oke gitu. Iya, berargumen. Oke. Silakan. Silakan. Saya ikuti maunya abang gitu loh. Iya, dengar. Dengar bang ya. dengar. Bang. Ya. Pahami arti konteks dari ini. Oke? Ya, silakan. Setuju, Bang, ya? Mau Setuju, ya? konteks mau tekoks, ya silakan. Abang jangan gitu. Saya orangnya nggak terlalu apa gitu loh bang. Mau abang gila. Iya, Anda kan mengatakan pahami orangnya- konteks. Saya bilang iya konteks mau tekok, mau tengkos kontes, iya silakan. Enggak ada yang salah itu, silakan. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah, tubuh mati karena Dosa. tadi katanya ditebus. Ya udah ditebus. Roh kami, Tapi- jiwa kami bang. Terus kenapa mati karena dosa? Bang, yang terangkat ke surga itu tubuhmu. Loh, ini Tubuhmu mati. Kamu mati karena dosa. Anda ngerti mati nggak? Tubuh memang mati, tubuh. Aduh. Iya, memang tubuh memang Bang. mati. Iya, tak mati Iya. karena Dosa. katanya sudah ditebus. Ya tubuh bang, tubuh. Iya, lalu yang ditebus Yesus apa? Ini hidup kekal ini. Tahu Iya, nggak? yang ditebus Yesus apa, abangku? Tubuh ini bang adalah tanah. Iya, terus apa yang ditebus? Apa yang ditebus Yesus? Rohmu. Loh, Jiwamu. Sekarang Adam berdosa apanya? Yang berdosa Bang, Adam dengar. apanya? Yang berdosa Adam apanya? Rohnya atau jasadnya? Hah? Rohnya atau jasadnya yang berdosa? Rohnya yang berdosa bang. Yang makan rohnya. Aduh. Ini udah susah Aduh. menerangkan konteks yang sama bang. Iya, karena Anda ingin menipu diri Anda sendiri tapi sulit. Oh sulit. Anda mengatakan kami ini adalah orang yang tidak berdosa. Begitu dikasih dalil, keok. Oh, yang ditebus itu roh. Mana ada dalilnya? Tubuh memang mati karena dosa. Bang. Lalu yang ditebus Yesus apa yang ditebus? Dosa atau bukan? Dengar bang, yang melakukan kehendak tubuhmu apa?
Ya kamu sendiri. Abang saya tanya. Ya kamulah. Kamu yang mau melakukan itu. Sekarang bukan ke situ arahnya. Bukan. Bukan di situ arahnya. Sekarang begini. Bukan tubuh, bukan bang. Yang ditebus Yesus di atas salib itu apa? Sekarang bang itu konteksnya yang nyuruh yang ditebus nyuruh, Yesus, yang ditebus Yesus di atas salib itu siapa gitu? Nggak usah ke situ. Yang ditebus Yesus di salib apa yang ditebus? Utang? Ya dosa. Dosa? Nah, dosa. Kalau dosa sudah ditebus masih ada dosa nggak? Enggak, kalau kita mengikuti dia. Nah, terus kenapa Kristen mati karena dosa? Katanya Tubuh dosanya yang mati, Pak. nggak ada urusan. Astagfirullah. Tadi dosa ditebus. Kalau dosa tubuh itu dengan tubuh dengan rohmu udah berbeda, Bang. Tadi katanya dosamu sudah tidak ada. Yang dibawa Tadi ke surga adalah rohmu, bukan tubuhmu. Sekarang kalau dosamu sudah ditebus, masih ada nggak dosamu? Ya tetap saya berdosa karena saya tidak. Lalu apa gunanya Yesus mati di salib? Dia menyelamatkan orang yang mau mengikut dia. Terus bukan buktinya? Kristen KTP. Buktinya masih ada dosamu. Ya saya Kristen KTP. Iya masih ada dosamu. Iya masih ada karena saya Kristen KTP. Ya terus Kristen yang bukan KTP memang nggak mati. Ya mati tubuhnya. Ya, karena Ya karena mati. Ayo. Ya memang karena wajib mati. Karena apa? Gak bisa nggak mati. Kenapa mati? Karena apa dia mati? Sudah boleh saya tertawa? Sudah boleh saya menertawakan agamamu yang konyol itu, Bang? Boleh nggak? Boleh. Pembodohan selama 2000 tahun. Pembodohan selama 2000 tahun itu boleh saya tertawa sekarang? Bang. Atau belum? Nggak paham-paham Bang Juma gitu loh. Anda yang sok tahu tapi tidak tahu. Yesus menebus dosa. Ketika Yesus menebus dosa, dosa nggak ada lagi kan? Hapus, nggak ada lagi. Tapi apa dalilnya? Tubuh memang mati karena dosa. Lah, katanya tadi sudah ditebus. Saya sudah boleh tertawa. Ya, Bang, paham nggak Bang? Apa? Kamu Apalagi? itu nggak bisa bawa dengar. Yang berdosa dulu Bang, paham nggak? Tubuh dan jiwamu si Adam itu kenapa? dulu udah berdosa. Bukannya dosa sudah ditebus? Mau Sudah dosa ditebus. tubuh, mau dosa tubuh, dosa roh, sudah ditebus kan? Apa, Bang? Oke lah Bang. Oke. Makasih banyak lah Bang. Soalnya Abang nggak makan paham. Aku 1% lagi baterainya Bang. Besok kita jumpa lagi. Soalnya belum kelar juga ini. Kita bahas teks judul yang lain selain ini. Karena Abang udah kalah ini menurut saya. Yang lain aja agak yang keras. Ini terlalu lembek sama saya. Ya Bang ya. Oke Bang ya. Selamat malam. Good night. Sehat Bang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Ini bukan Kristen KTP. Karena sudah mahir nipu diri sendiri. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Ayo teman-teman, tengoklah, perhatikanlah. Lihat, saksikan sendiri. Bagaimana Anda menemukan diri Anda itu berseberangan dengan Yesus. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah
adalah mengenal dirinya sebagai apa? Sebagai utusan. Tapi kalian merubah dan membelokkannya sebagai Tuhan. Masya Allah, sahabat-sahabat HK yang ada di channel YouTube Zulkifli 15, Barakallah, dan sahabat-sahabat yang lain, terima kasih Anda sudah memeriahkan live kita malam ini. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Halo saudara. Halo saudara, aku suka tadi diskusi sama Manurung. Oke, thank you. Dari mana? Katolik, Protestan? Aku yang penting Yesus Kristus. Maksudnya apa ini abangku? Ya, agama itu yang penting memuja Yesus Kristus, agamaku. Yesus Kristus. Maksudnya dia utusan Tuhan atau Tuhan? Tergantung paradigma memandangnya. Jangan. Harus menurut Yesusnya, abang. Kalau itu Tuhanku. Oke, itu diri Anda. Tapi Yesusnya mengatakan hidup kekal itu mengenal sebagai Tuhan atau mengenalnya sebagai utusan Tuhan? Dia sebagai Tuhan dan utusan Tuhan. Menurut Yesusnya, abang. Jangan menurut Anda. Kalau itu kan iman saudara, saya percaya. Menurut Yesus hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai Tuhan atau mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan? Dia sudah nyatakan itu dalam Alkitab. Semuanya. Di mana Yesus mengatakan Ya, kalau banyaklah. hidup Dia adalah Tuhan, dia adalah kekal, banyaklah. di mana itu hidup kekal, bang? Hidup kekal. Kita hidup dalam dunia ini mencari segala sesuatu yang menurut kita benar, itu tujuannya untuk hidup kekal, bang. Berarti kamu. Nah, menurut Yesus hidup kekal itu. Siddhartha juga mengajari hidup kekal. Nah, Yesus sendiri nih. Kita tidak kemana-mana. Kamu hidup kekal nggak? Menurut Yesus hidup kekal itu diperoleh gini. Kalau kamu setelah kalau manusia itu, kalau kamu menanggapi hidup kekal, kamu percaya nggak dengan kehidupan kekal? percaya dong. Ya udah. Percaya. Berarti lu hidup kekal percaya hidup kekal. Nah, sekarang untuk memperoleh hidup kekal menurut Yesus itu dia dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Nah, kau agama Kristen nggak? Ya, saya bertanya kepada Anda. Enggak, kau agama Kristen nggak? Lah, saya Muslim sama seperti Yesus. Ilmu hidup kekal agama Muslim apa? Mengenal Isa alaihissalam sebagai utusan Tuhan untuk Bani Israel. Percayain aja. Ya udah. Nah, sekarang kalau Anda sebagai Kristen, hidup kekal itu menurut Yesus mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan. Di mana Yesus katakan itu? Banyak lah di ayatnya, bacalah. Aku malas, aku udah mabuk. Banyak. Aduh. Hidup kekal itu mengenal Yesus. Menurutmu percaya kau? Kau percaya? Itu di dalam kitabmu tertulis. Kau percaya? Kamu percaya nggak? Kamu percaya nggak? Cuma jurus tipuan kayak gitu. Kau percaya? Saya mengatakan tadi. Kau percaya? Saya mengatakan tadi di dalam Al-Qur'anku Nabi Isa utusan Tuhan untuk Bani Israel. Saya percaya. Itu agamamu, ya udah. Nah, sekarang saya bertanya ke agamamu. Agamaku ya agamaku. Nah, sekarang di agamamu, agamaku. Ya, di agamamu Yesus agamamu. Emosi dia. Di agamamu Yesus. Dengar. Ya, saya bertanya agamamu. Ya, ngapain kau tanya agamaku? Agama subjektif. Saya cuman bertanya. Agama menurut Yesus, hidup kekal itu menurut Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Menurutmu? Menurut Yesus, Bahlul. Menurut Yesus kutanya. Aku menurutmu. Kasihan kali udah. Enggak, kau agama Kristen. Udah kau tidur aja di neraka sana. Enggak, agama Kristen enggak. Kamu di neraka aja tidur sana.
Gak ada yang bisa kau jebak di sini. Jangan kau menangis, jangan kau nangis, kau naik di sini memperbodoh dirimu. Karena hanya pantas disebut kepadamu ketika kau menolak dalil yang ada dalam Bible itu adalah bahlul. Hanya itu. Saya harus mengatakan apa? Si cerdas, si pintar. Gak mungkin. Bahlul. Itu aja. Kalau kau sudah tidak bisa kemudian membangun satu narasi yang ya mungkin kira-kira kau bisa mengalahkan Yesus, ya nggak usah kau naik ke sini. Nggak usah kau naik ke sini. Kalau kau tidak sanggup membangun narasi akal-akalan untuk membantah Yesus, jangan kau naik ke sini, akan kupermalukan. Karena saya paham Bible. Seorang guru lebih paham dari murid yang memiliki buku cetak. Paham? Guru tinggal berkata, murid-murid, buka bukumu halaman 3 tentang pengajaran ekosistem. Jelaskan, sama seperti yang tadi. Kamu tidak ngerti bukumu sendiri, gurumu ini yang ngerti. Jangan kau sakit hati. Jangan kau sakit hati. Guru kau masih bayar di sekolah. Di sini kau belajar sama aku nggak minta pungut bayar. Gitu loh. Hah? Kau bingung kan? Loh kok bisa? Iman saya, kepercayaan saya yang begitu setiap pekan, akhir pekan saya masuk ke sebuah gedung, menyanyi, menangis di sana. Tapi kok bisa dengan mudahnya Bang Suma patahkan? Hanya dengan satu data saja. Imanku hancur lebur. Hah? Hanya dengan satu data itu aja, imanku hancur lebur. Ternyata hidup kekal itu yang aku sesuai dengan yang Yesus ajar. Jaringan teman-teman sempat nge-lag sebentar. Oke. Sorry. Silakan yang masih mau, tapi jangan kayak gitu tadi ya. Kita ada dalil kan teman-teman. Sajikan dalil. Al-Quran mengatakan wa isqala Isa yang berkata kemudian, dan mengenal dirinya sebagai utusan kepada Bani Israel. Demikian juga di dalam kitab saudara ada tertulis hal yang sama. Hidup kekal diperoleh oleh murid Yesus dengan cara mengenal Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Nah ini datang nih serigala berbulu landak. Halo, selamat malam pengikut Antikristus ITG. Malam. Buka kamera. Nah. Ya Antikristus malam. Buka. Malam Apa Antikristus kabar? buka Apa kameranya. Antum apa kabar? Ana antum. Hai. Hal anta mahirun bil lugatil Arabiyah. Oh, saya nggak paham, saya hanya bagi bagian-bagian yang saya pahami aja. Oke. Makanya nggak usah Pembahasannya tampil.
tampil aja seperti orang Yunani. Ngapain kau tampil kayak orang Nusantara, Islam? bro. Ini Nusantara, bro. Nusantara. Kamu pakai itu kalau ke gereja? Nusantara. Pakai, saya pakai. Pakai ya? Nanti saya fotokan. Nanti saya fotokan. Oh iya. Ada fotonya. Kamu nggak mau pakai baju koko? Saya ada fotonya, nanti saya fotokan. Iya, enggak. Iya, saya tahu. Serius. Kamu kan Kristen, kamu kan pengikut Iya. Paulus kan? Temanya bagaimana? Paulus kan begitu. Salah. Paulus kan Pengikut Paulus begitu. salah. Paulus Salah. mengajarkan, Salah. Paulus mengajarkan berpura-pura. Salah, Dalilnya bro. ada. Salah, bro. Dalilnya Kita ada. bukan pengikut Paulus. Lalu? Yesus itu kepala. Coba Kalau kamu kita tunjukkan. mengikuti Paulus berarti ada dua kepala. Enggak nyambung. nggak bisa. Coba kamu tunjukkan ucapan Yesus, aku diutus untuk seluruh Yesus manusia. itu kepala gereja. Iya, Dialah mana kepala. ucapan Yesus? Mana ucapan Yesus? Aku diutus untuk seluruh umat manusia. Narasi antum sudah salah kalau kita pengikut. Ada narasi antum. Salah. Iya dong. Narasi antum. Sekarang Perlu hidup dikoreksi. kekal. Sekarang hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Pernyataanmu sudah salah. Baca dulu ayatnya. Menurut baca ayatnya. Silakan. Baca dalilnya. Dalilnya kita Silakan. baca. Oke. Silakan Anda baca. Oke. Silakan. Inilah hidup yang kekal itu. Jadi jangan dipotong-potong, jangan kebiasaan potong-potong ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu garis bawahi, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan perhatikan, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Stop. Jangan potong dulu. Saya jelaskan ayat ini karena ini ayat punya saya. Gitu. Jadi dari ayat ini dinyatakan bahwa Yesus menyatakan bahwa untuk hidup yang kekal itu orang harus mengenal Bapa yang adalah Allah satu-satunya dan Yesus. Jadi ini dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Pahami itu dulu. Pahami itu dulu. Jadi tidak mungkin kita bisa memperoleh hidup yang kekal tanpa mengenal Kristus. Kalau hanya mengenal Allah saja nggak bisa, karena itu dan mengenal. Jadi itu dua-duanya setara. Jadi untuk mengenal hidup yang kekal itu, mengenal Bapa dan mengenal Yesus itu wajib. Wajib hukumnya. Wajib. Orang tidak akan bisa mengalami hidup yang kekal kalau hanya dia kenal Allah saja tanpa mengenal Kristus. Karena Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka hidup yang kekal itu harus mengenal Bapa satu-satunya dan Yesus. Itu dua hal yang tak terpisahkan. Nah itu penjelasan kita itu. Boleh? Tentang ahlul kitab. Kita ini ahlul kitab. Bahlul kami kitab. Ini, kami ini ahlul kitab atau ahli kitab. Kami itu kami. Bahlul kitab. Kami itu ahli kitab. Anda mau tinggal di sini atau Anda saya turunkan? Kamu nggak mampu membantah pernyataan saya, makanya kamu mau nurutkan saya. Oke, silakan. Saya ngomong, boleh? Silakan. Ketika Yesus mengatakan mereka di Yohanes 17. Mereka yang mana? Nggak ada di sini, nggak ada. Ngomong yang mana dia? Coba kau ulang lagi baca tadi. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal. Terus? Mereka itu siapa? Saya tahu dulu. Tadi ada kata mereka. Enggak, saya mau tanya. Mereka itu siapa? Udah kau turun. Moderator turunkan biadab anak ayam ini. Anak ayam. Kau turun di bawah. Biadab anak babi. Kau nggak pantas diskusi sama aku. Kau terlalu kelihatan sombong. Ilmu nggak ada. Katanya tidak ada kata mereka. Mau acting, pansos. Ilmu secuil. Aku datang di komalmu. Kau kayak kucing naik di sini pansos. Antum diajak bahasa Arab, meo. Katanya nggak ada kata mereka di situ. Sok jagoan lu. Macam lu mau hadapi saya. Pret. Paulus kusuruh datang sini. Gayamu pakai begitu antum. Dasar pengikut Paulus. Halo, selamat pagi. Udah pertama aja dia baru angkat bicara. Mana ada kata mereka di situ? Ih, nggak malu dia.
Tidak malu. Begitu dia temukan mereka, mereka ini siapa? Ya, dompala. Makanya kurangi makan babi. Kau itu terlahir untuk menjadi orang bodoh. Halo saudara Feyunus, selamat siang. Saya anggap Anda salah tekan bro ya. Silakan yang Kristen yang agak-agak sedikit ini ya, yang belum lincah lidahnya untuk nipu silakan naik. Jangan kayak yang pakai kopiah tadi itu. Iblis tua dari neraka. Silakan. Kalah katanya, dibawa bilang Oten penyembah makhluk kuburan, kalah katanya. Kok nggak lihat itu dia mengatakan tidak ada kata mereka di situ dengan sombongnya? Hah? Kok nggak malu? Wakilmu naik ke sini dia nggak ngerti Bible. Tampilan aja so paten. Kok nggak malu? Hah? Kok mau diwakili sama orang mulut besar kayak begitu? Bah, tak ada malumu. Udah nipu. Kau katakan pula kalah. La haula wala quwata illa billah. Ku bilang samamu yang S7 kau sudah hari di sini. S7 teologi. Kau suruh hadapi saya. Kamu lihat bagaimana dia kubuat jadi bubur. Halo. Selamat malam menjelang sore. Pagi Bang Suma, cuman aku Islam mau diskusi nggak apa-apa. Bisa, yang penting Anda murtad dulu. Kalau Anda sudah murtad, boleh Bang. Mau tampil di depan orang banyak, mau diskusi dengan saya. Oten aja ku singkirkan kayak ITG ini, manusia yang lahir dari Anus, si Bahlul. Sok jagoan. Kau belajar dulu ITG, kau belajar 2000 tahun dulu Bible, baru kau naik ke sini. Atau kau tunggu saya di Komalmu, biar ku ludai lagi mulutmu kayak itu hari. Belum juga. Halo saudara Pandi. Iya Pak. Iya. Dari mana? Katolik, Protestan? Protestan. Protestan, oke. Iya Pak. Coba nanti kamu ini masih muda, ya Dek ya. Tolong kau perlihatkan cara diskusi baik kepada ITG manusia yang sudah kolokan tadi itu, yang mencoba untuk menipu dan dengan apa? Menghilangkan data di dalam Bible. Nah, menurut saudara, hidup kekal itu diperoleh menurut Yesus. Mengenal dia sebagai utusan Tuhan atau Tuhan. Di dalam Yohanes menurut pemahaman masing-masing kan, kalau saya sih kalau itu Tuhan dan juga Tuhan. Nah, di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal diriku sebagai utusan dan Tuhan? Gini sebelumnya Pak ya, minta maaf duluan. Saya sih jemaat biasa dan saya bagus itu. Iya. Ya, justru bagus kalau jemaat biasa enggak salah. daripada Saya sampaikan pemahaman nih kan gitu aja. Ya kalau pemahaman saya sih yang saya dengar kalau memang itu Tuhan, bahkan Tuhan juga. Nah, itu di mana dalilnya Itu Tuhan aja. juga? Maaf ya Pak. Saya bertanya sih, saya sering dengar Abang ya kan. Makanya saya bertanya dengan